Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edukasi, selamat datang di podcast Ruang Pendidikan kita. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang kebijakan pendidikan Indonesia, yaitu bagaimana kebijakan pendidikan Indonesia dalam konteks demokratisasi dan desentralisasi ya di daerah otonom seperti Kutai Kartanegara, Aceh, Bangkalis, dan Kota Padang. Dan juga kita akan membahas tentang isu-isu kritis pendidikan baik dalam standar nasional, kemudian liberalisasi pendidikan dan profesionalisme pendidik, dan juga peran masyarakat dalam kebijakan pendidikan baik di sekolah maupun di daerah. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya bersama narasumber kita yaitu Kakak Fauzia. Nah, selamat pagi Kakak Fauzia. Selamat pagi Kak Dila. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, sebelum kita masuk ya ke diskusi yang akan kita lakukan, pepatah pernah mengatakan tak kenal. Lalu kita perkenalan dulu dengan Kakak Fauzia. Nah, baik. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Fauzia Triananda, mahasiswa dari Departemen PKNH Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, ya, terima kasih Kakak Fauzia yang telah memperkenalkan diri. Nah, langsung saja ya kita masuk ke poin-poin yang akan kita tanyakan kepada Kakak Fauzia, yaitu poin yang pertama, yaitu tentang demokratisasi dan desentralisasi ya. Nah, pertanyaannya itu di dalam konteks reformasi pendidikan di Indonesia ini, Kakak Fauzia, ada dua hal yang saling berkaitan, yaitu tentang demokratisasi dan desentralisasi ya. Bagaimana sih menurut Kakak Fauzia makna dua hal tersebut dalam kebijakan pendidikan di sekolah dan di daerah? Nah, baik Kak. Kalau kita lihat secara sederhana ya, demokratisasi pendidikan itu berbicara tentang keadilan dan keterbukaan gitu. Nah, pendidikan itu harus bisa diakses oleh semua orang, bukan hanya mereka yang secara ekonomi dan sosial yang sudah diuntungkan gitu. Nah, sementara desentralisasi pendidikan sendiri yaitu upaya pengambilan keputusan kepada daerah. Nah, maksudnya di sini yaitu daerah tersebut tidak hanya menjalankan kebijakan dari pusat, tetapi juga diberi ruang untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Nah, jadi dalam praktiknya dua hal ini sangat berkaitan erat karena desentralisasi sendiri memberi peluang bagi demokratisasi pendidikan di tingkat lokal. Gitu. Nah, artinya sekolah dan daerah ini sangat berperan penting ya, tidak hanya kebijakan pemerintahan pusat. Nah, betul sekali Kak Dila. Jadi sekolah dan daerah itu merupakan aktor penting dalam menentukan arah pendidikan yang sesuai dengan konteks lokal gitu Kak Dila. Berarti sekolah dan daerah ini mempunyai peran yang sangat penting dalam demokratisasi dan desentralisasi ya kan? Betul sekali Kak Dila. Nah, sangat menarik ya Kakak Fauzia. Nah, sekarang kita masuk lagi ke kebijakan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini disebut sebagai daerah yang sangat memanfaatkan otonomi daerahnya. Nah, menurut Kakak Fauzia sendiri nih, bagaimana sih pendidikan yang ada di sana? Nah, baik Kak Dila, kalau kita berbicara tentang Kutai Kartanegara, nah Kutai Kartanegara sendiri adalah contoh bagaimana desentralisasi pendidikan itu dimanfaatkan secara optimal gitu. Nah, di mana pemerintahnya itu berani mengambil kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, misalnya melalui pendidikan gratis dan beasiswa. Nah, kebijakan ini lahir dari kesadaran bahwa
pendidikan adalah investasi jangka panjang daerah. Nah, jadi otonomi daerah ini bukan hanya sekedar kewenangan administratif, tetapi juga tanggung jawab moral untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia gitu. Nah, berarti kebijakan tersebut sangat mencerminkan ya komitmen daerah terhadap pendidikan. Nah, benar, betul sekali Kak Dila. Dan itu sangat menentukan keberhasilan desentralisasi pendidikan itu sendiri gitu. Sekarang kita geser ke daerah Aceh lagi ya. Di daerah Aceh ini sangat memiliki kekhususan dalam sistem pemerintahannya. Dalam kekhususan pemerintahannya, sejauh mana sih kekhususan tersebut mempengaruhi kebijakan pendidikannya? Nah, baik Kak Dila, kalau kita berbicara soal Aceh, Aceh sendiri memang memiliki kekhasan yang kuat, di mana di Aceh itu tidak hanya pendidikan itu menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter yang religius. Di mana di sana tuh kurikulumnya tuh memasukkan nilai-nilai keislaman yang menjadi identitas lokal yang cukup dominan gitu. Nah, jadi pemerintahan Aceh itu menunjukkan bahwa desentralisasi itu memberi ruang bagi daerah untuk menjaga identitas dan nilai budaya lokalnya sendiri gitu. Jadi pendidikan di Aceh ini sangat menjaga kebijakan daerahnya. Nah, betul sekali Kak Dila. Nah, kalau soal pengetahuan bukan hanya soal tentang pengetahuan, tetapi juga soal nilai gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang kebijakan pendidikan di daerah Bangkalis dan Kota Padang. Nah, kita mempelajari tentang kebijakan pendidikan di daerah Aceh, di daerah Bangkalis dan Kota Padang sangat menarik juga. Nah, ya. Menurut Kakak Fauzia ini, apa yang paling menarik kita pelajari dari kebijakan pendidikan yang ada di dua daerah tersebut? Ya, baik Kak Dila. Yang pertama kita berbicara di Kabupaten Bengkalis dulu ya. Nah, di Bengkalis sendiri fokus kebijakan pendidikannya itu adalah pemberitaan akses, di mana di wilayah seperti pesisir dan daerah yang secara geografis itu sulit dijangkau. Nah, jadi pemerintahnya itu berupaya atau memastikan untuk supaya tidak menjadi hambatan dalam pendidikan itu sendiri. Nah, sementara di Kota Padang sendiri itu sangat kental ya dengan nilai-nilai budaya Minangkabaunya, di mana mereka berprinsip bahwa adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Nah, jadi itu menjadi landasan bagi pembentukan karakter peserta didiknya gitu. Yang selanjutnya kita masuk kepada isu-isu kritis pendidikan di Indonesia dan juga liberalisasi pendidikan. Nah, kita sering mendengar adanya isu-isu kritis pendidikan dan munculnya liberalisasi pendidikan. Nah, menurut Kakak Fauzia sendiri nih, bagaimana sih Kakak Fauzia menanggapi isu-isu yang terjadi terhadap pendidikan tersebut? Nah, baik Kak Dila. Standar pendidikan nasional sebenarnya bertujuan baik ya, yaitu meningkatkan mutu pendidikan secara merata. Namun masalah sering muncul ketika standar yang sama diterapkan dengan kondisi sumber daya yang sangat berbeda gitu. Nah, jadi ketimpangan antara fasilitas dan tenaga pendidik ini menjadi persoalan yang sangat serius.
Nah, sementara liberalisasi pendidikan sendiri itu memunculkan kecenderungan komersialisasi pendidikan. Jika pendidikan ini diserahkan kepada mekanisme pasar, maka akses pendidikan itu hanya bisa dinikmati oleh kelompok tertentu gitu. Berarti negara sangat berperan ya, berperan harus hadir secara kuat untuk menanggapi kebijakan pendidikan. Nah, betul sekali Kak Dila. Negara tidak boleh lepas dari tanggung jawabnya, sehingga akses pendidikan itu tidak hanya dimanfaatkan oleh atau dinikmati oleh sekelompok orang tertentu saja gitu. Nah, sekarang kita masuk lagi tentang profesionalisme pendidik dan manajemen sekolah. Kalau kita turunkan levelnya ke sekolah ya, seberapa penting sih peran guru dan manajemen sekolah dalam kebijakan pendidikan ini? Nah, baik Kak Dila, kalau kita berbicara tentang peran guru ya, nah guru sendiri merupakan ujung tombak pendidikan, di mana profesionalisme guru ini sangat menentukan kualitas pembelajaran gitu. Nah, jadi namun profesionalisme guru ini tidak berjalan mulus jika kalau tidak didukung oleh manajemen sekolah yang baik gitu. Nah, kepala sekolah yang mampu memimpin secara demokratis dan transparan itu akan membuat iklim kerja yang kondusif, sehingga kebijakan pendidikan ini dapat diimplementasikan secara efektif di sekolah, begitu Kak Dila. Oh, berarti begitu ya Kak Fauzia. Berarti kebijakan yang bagus tidak hanya mendukung atau tidak hanya berarti kalau tidak ada pendukungnya atau pelaksanaan yang profesional ya. Nah, ya betul sekali Kak Dila. Kebijakan dan pelaksanaan itu harus berjalan seiring, karena itu dapat menciptakan kebijakan yang efektif dan inklusif gitu, sehingga bisa diterapkan di sekolah gitu. Nah, yang terakhir yaitu Kakak Fauzia tentang pengalihan kewenangan di SMA dan SMK serta partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan ini. Pertanyaannya yaitu bagaimana sih dampak pengalihan kewenangan di SMA dan SMK serta partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan ini? Baik Kak Dila, pengalihan kewenangan SMA dan SMK ke pemerintah provinsi itu bertujuan untuk pemerataan mutu pendidikan menengah. Nah, kebijakan ini juga butuh koordinasi yang kuat antar pihak gitu. Nah, dalam situasi ini partisipasi masyarakat itu sangat penting ya, seperti keterlibatan orang tua, komite sekolah, dan partisipasi masyarakat luas itu sangat menentukan, memastikan kebutuhan kebijakan pendidikan itu tetap berpihak kepada kebutuhan peserta didik dan tidak menjauh dari konteks lokal gitu. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa kebijakan pemerintahan itu dapat terlaksana jika adanya kerjasama antara negara dan masyarakat. Betul sekali Kak Dila. Jadi kebijakan pendidikan itu adalah tanggung jawab yang kolektif, bukan hanya segelintir orang gitu. Oke Mas Zia, nggak terasa ya udah di penghujung diskusi pada hari ini. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa demokratisasi dan desentralisasi ini dapat membuka peluang bagi kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia, seperti daerah otonom seperti Aceh, Bangkalis, kemudian Kutai Kartanegara serta Kota Padang yang Kakak Fauzia. Dan juga di dalam kebijakan pendidikan ini terdapat atau munculnya liberalisasi pendidikan, kemudian profesionalisme pendidik serta
serta para masyarakat dalam kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia. Sehingga untuk memperkuat kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia ini perlunya adanya kerjasama ya antara negara, kemudian masyarakat serta sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini. Begitu ya Kakak Fauzia? Iya, Kak Dila. Nah, sampai di sini dulu diskusi kita pada hari ini. Kita lanjut episode selanjutnya ya Kak Fauzia. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.